Ibu-ibu muslimat, insyaallah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa yang mengikuti dari Instagram Alun TV, semuanya yang kami hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin tentang keimanan, tentang kiat menjaga dan mengembangkan iman, menjaga dan menguatkan iman. Alhamdulillah untuk pertemuan pertama tentang nikmat iman sebagai nikmat terbesar sudah kita sampaikan. Dan saya perlu menegaskan bahwa ibu-ibu sekalian, nikmat Allah yang paling rendah itu harta benda. Rezeki, nikmat yang paling rendah itu harta benda. Nikmat rezeki Allah yang tinggi adalah kesehatan, sehat walafiat. Kesehatan itu berada di atasnya harta. Nah, nikmat yang utama, yang paling utama adalah anak yang soleh. Kalau sudah anak yang soleh, pasti sudah masuk di dalam situ keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Artinya pasangan hidup yang soleh solehah, ya. Suami yang soleh atau istri yang solehah itu sudah, karena dari situlah melahirkan anak soleh. Ya, pelanjut kita yang kita harapkan bantuannya, pertolongannya setelah kita wafat. Awaladun salihin yada'ulah. Ya, sehat, harta bisa berhenti, hilang, habis. Dan sehat juga demikian, bisa hilang, habis, bisa wafat. Tapi begitu anak yang soleh, anak soleh ini terus kemanfaatannya kita rasakan hingga kita sudah berada di alam kubur, alam barzakh. Dan keempat, nikmat sejati, nikmat yang paling sempurna, yang sejati zahir batin adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat Islam dan iman, inilah nikmat yang kita berusaha untuk menjaganya dan menguatkannya, menyempurnakannya melalui pengajian kita ini. Nah, insyaallah kajian kita ambil dari kitab Asbab
Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Profesor Abdul Razak Al-Badr. Baik, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Setelah kita terangkan bahwa iman adalah nikmat yang hakiki, yang sejati, yang sempurna, karena bersifat zahir batin dunia akhirat, maka di antara usaha kita untuk bisa menjaga dan meningkatkan iman, yang pertama meningkatkan iman melalui ta'allum al-ilmin nafi'. Nah, ini yang sekarang, melalui belajar ilmu yang manfaat. Meningkatkan iman melalui belajar ilmu yang manfaat. Ta'allum al-ilm an-nafi'. Faktor yang membuat iman kita bertambah itu banyak. Tetapi yang paling penting, paling bermanfaat, dan karenanya kita jadikan sebagai nomor satu dalam pembahasan sekarang ini, yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu apa? Nah, ini sekarang kita membahas pengertian, definisi, takrif atau mahiyah dari ilmu yang manfaat itu apa. Jamaah rahimakumullah, ini ada beberapa pengertian, artinya ada beberapa penjelasan, ya diikuti saja. Nanti saya simpulkan menurut saya, ya. Sekarang kita ikuti. Ilmu manfaat adalah ilmu syariah yang diambil dari kitabullah wa sunnatu rasulillah. Ilmu syariat yang diambil dari Al-Quran, kitab Allah, dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanpa terasa, ya kita setiap hari, bagi yang sudah memiliki kebiasaan wirid, ya, kita itu sudah digiring oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyadari tentang pentingnya ilmu ini. Karena setiap habis sholat subuh atau di pagi hari disunahkan oleh Nabi kita dan dicontohkan oleh beliau untuk berdoa rutin sebagai bekal mengawali hari yang baru, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Itu sunnahnya wiridan pagi, salah satu zikir sobah. Nabi sendiri mengamalkan itu dan mengajarkan kepada umatnya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang bagus, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Subhanallah, ibu-ibu sekalian dan para pemirsa, ternyata itulah ringkasan dari kebutuhan kita setiap hari.
yang diperlukan dalam hidup. Begitu tidur itu kan saudaranya mati. Tidur itu kan seperti mati. Begitu kita dihidupkan, dikembalikan nyawanya, melihat matahari
matahari
mata
mata
ilmu syar'i yang memberi pengertian tentang apa yang wajib atas orang mukallaf dari pengertian dari perkara-perkara agamanya dalam beribadah kepada Allah. Oh, berarti ilmu tentang ibadah, ilmu fikih, ilmu tentang sholat, puasa, haji dan seterusnya. Dan ilmu tentang muamalahnya, muamalah, halal haram, jual belinya, transaksi ini, transaksi itu, muamalah. Ya, hablum minan nas. Ibadah hablum minallah. Muamalah hablum minan nas. Baik ilmu itu tentang hablum minallah maupun hablum minan nas yang wajib atas manusia mukallaf. Nah, itulah ilmu syar'i yang wajib dipelajari. Ditambah wal ilmu billah wa sifatih, ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Jadi ilmu tauhid, jadi ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Terus wa ma yajibu lahu minal qiyam bi amrih, dan ilmu tentang apa saja yang wajib bagi Allah ya untuk kita laksanakan. Ilmu yang wajib bagi Allah untuk kita laksanakan apa saja sudah. Wa tanzihihi anin naqais, dan mensucikan Allah dari kekurangan. Ilmu tauhid berarti secara detail ya, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Terus disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, nah inti dari ilmu-ilmu syar'i yang gede-gede itu, yang paling depan itu ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fikih. Tafsir, hadis, fikih. Tafsir, hadis, fikih. Kalau sekarang harus kita tonjolkan ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu iman. Ya, tidak sekedar tafsir umum, hadis umum. Fikih jelas tidak membahas. Jadi tauhid itu dibahas di tafsir, dibahas di hadis, tidak dibahas di fikih. Ya, kecuali sangat sedikit dan jarang. Kalau di tafsir banyak, di hadis banyak. Tetapi perlu ilmu khusus, ilmu tauhid, ilmu akidah. Itu malah harus ditonjolkan. Jadi ilmu akidah, tauhid, ilmu tafsir, hadis, fikih. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau ini Fathul Bari jilid 1 halaman 141. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk merumuskan redaksi sendiri apa itu belajar ilmu manfaat yang bisa meningkatkan iman. Nah, sebelumnya perlu saya kasih cerita. Mau cerita oke? Lek cerita itu enak, gak sumpek. Soalnya ibu-ibu sepuh. Jadi pernah suatu hari kami itu kuliah. Waktu saya masih S2. Yang ngajari saya seorang guru yang termasuk cerdas, kumlot, lulusan dari luar negeri, bahkan doktor luar negeri termuda waktu itu. Cuma ngajari saya itu waktu itu nggak tahu, mungkin istilahnya zalatul lisan, barangkali tergelincir lesannya. Dia cerita begini, ya setelah menerangkan bahwa ilmu itu kan ada yang
memang sifatnya hanya deskriptif, ada yang analitis, ya, ada kemudian kritis gitu. Jadi ada ilmu itu yang cuma hanya menjabarkan, ada ilmu yang bisa menganalisa sebab akibat, ada ilmu itu yang ya kritis, termasuk mematahkan, menggugurkan, lalu membangun teori baru, argumentasi baru. Pokoknya itu pekerjaan orang-orang pintar lah. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Nah, karena kita calon sarjana, master, magister waktu itu, maksudnya itu dimotivasi. Ayo kalian, ya karena kalian ini calon ilmuwan, calon para pemikir Muslim, ayo yang giat untuk berpikir dan berpikir. Ya bicara yang kritis. Ya, kata dia yang kritis. Jangan takut. Kafir sedikit nggak masalah. Paham ya? Kira-kira kan mungkin keceplosan mungkin ya. Kafir sedikit nggak masalah, nggak usah wedi. Jangan takut, kafir sedikit nggak masalah. Mungkin dia hanya takut kalau kafir banyak, ya. Kalau kafir sedikit nggak takut gitu ya. Jadi kita kaget, gitu. Itu kan baru kuliah itu ya. Rame-ramenya zaman liberal, itu kan termasuk cara orang liberal. Ya beliau bukan orang liberal, saya tahu, tapi mungkin terpengaruh, namanya temannya banyak. Tapi kan juga salah. Akhirnya saya minta izin. Ketika udah silakan bertanya, Pak, saya bertanya, Pak. Bapak tadi bilang kita suruh kritis kafir dikit gak masalah gitu Pak ya. Iya. Mohon maaf Pak, kami sekolah di sini ini bukan untuk mencari yang kafir Pak. Oh, ya. Kami tidak mencari yang kafir Pak. Kami ini mencari ilmu yang manfaat. Para ulama itu sudah sepakat Pak, bahwa ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu bermanfaat, ada ilmu tidak bermanfaat. Ilmu kafir sedikit, kafir banyak itu tidak manfaat. Yang kita cari itu ilmu yang manfaat. Karena merasa mungkin ya, wallahu alam, saya kira-kira menyelami. Karena baru awal-awal kuliah, kok sudah mungkin dia salah lesan terus dikritisi sama mahasiswanya gitu, kira-kira mungkin nggak nyangka begitu ya. Akhirnya dia bertanya, siapa ulama yang membagi ilmu? Kata kamu ulama yang membagi menjadi dua, ilmu manfaat, ilmu tidak manfaat. Saya bilang ya banyak, ya semua ulama Pak. Seperti Imam Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Rajab. Termasuk Ibnu Rajab kan saya sebut. Dalam kitabnya ini. Mungkin juga nggak nyangka sebelumnya juga jawaban itu. Ternyata dilanjut sama beliau. Ya. Kata beliau, tidak semua sepakat. Tidak semua sepakat Pak. Tidak semua ulama sepakat. Karena saya bilang semua ulama membagi ilmu manfaat dan tidak manfaat. Beliau bilang tidak semua ulama yang bersepakat begitu. Saya tanya, siapa Pak yang tidak bersepakat Pak? Saya, gitu kan. Beliau bilang saya, Loh Bapak setingkat dengan Imam Ibnu Rajab, saya lebih alim dari dia. Waduh, ini jadi kayaknya salah langkah gitu ya. Salah langkah tambah gak karu-karuan. Terus waktu itu sempat saya bilang, ini tahun 2001, 20 tahun yang lalu ya. Tahun 2001. Akhirnya beliau bilang, saya bilang, wah
ini yang pernah dikatakan oleh Nabi Musa saat ditanya, adakah yang lebih alim di muka bumi? Tidak ada, saya paling alim gitu. Ya, terus diberi pelajaran sama Allah untuk berguru kepada Khidir itu kan. Jadi saya bilang, wah janganlah Pak, karena itu sombong. Kenapa ya? Karena sombong Pak. Ya, nggak masalah. Dijawab, oh, sudah Pak, sudah berhenti, jangan dilanjut, nggak baik lagi. Seperti itu ya. Jadi ternyata ilmu yang sederhana sekali, ada pembagian ilmu manfaat dan tidak manfaat. Tiap hari kita berdoa dengan doa Nabi, diajari oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Loh, ini aja bisa hilang dari para tokoh, dari sebagian pemikir, sebagian guru besar gitu kan. Nah, makanya kalau ya hati-hati ya, orang menyimpang itu bisa didapat di mana saja, didapat dari TV, dari YouTube, dari kuliah, dari buku, ya macam-macam. Makanya butuh ngaji terus supaya kita tetap melindungi keimanan kita, menjaga dan mengembangkan. Ya, ghafarallahu lana walahu, ya semoga Allah memaafkan beliau. Dan semoga ya setelah itu tidak terjadi lagi kesalahan lesan mungkin seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau menurut saya dengan bahasa yang lain, apa sih ilmu manfaat yang wajib kita ketahui, kita pelajari, yang karenanya kita menambah iman? Al-ilmu nafi' huwa al-ilmu alladhi yanfa'una fi tahqiqi ghayati wujudina fil ardi. Al-ilmu alladhi yanfa'una fi tahqiqi ghayati wujudina fil ardi. Ilmu manfaat adalah ilmu yang berguna bagi kita, yang memberi daya guna pada kita, fi tahqiqi ghayati wujudina fi hadhil ard. Memberi manfaat, memberi daya guna kepada kita dalam apa? Dalam mewujudkan tujuan keberadaan kita hidup di bumi ini. Al-ilmu alladhi yanfa'una fi tahqiqi ghayati wujudina fi hadhil ardi. Ilmu yang berguna bagi kita, memberi manfaat bagi kita dalam mewujudkan, dalam merealisasikan tujuan keberadaan kita di bumi. Tujuan kita di bumi apa? Untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita lanjut. Wahia, tujuan kita hidup itu apa? Wahia tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdah wa imaratul ardi bima yurdi. Wa hiya tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdah wa imaratul ardi bima yurdi. Yaitu mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah semata, mewujudkan penghambaan kepada Allah semata, dan memakmurkan bumi dengan apa yang Allah ridhoi, dan memakmurkan bumi dengan apa yang Allah ridhoi. Saya ulangi lagi,
Ya, bahasa Arabnya nanti kita baca bersama. Al-ilmu alladhi yanfa'una fi tahqiqi ghayati wujudina fi hadhil ardi wa hiya tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdah wa imaratul ardi bima yurdihi. Kalau mau dilanjut, wa yusiluna ilal jannah. Wahia yaitu tahqiqul ubudiyyah lillahi wahdah, merealisasikan atau mewujudkan penghambaan hanya kepada Allah semata, artinya bertauhid, ya, beribadah secara tauhid, dan memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi berarti apa? Membangun bumi ini, membangun peradaban, kemajuan, ya. Tetapi dengan apa? Bukan dengan semuanya supaya rame dengan jingkrak-jingkrak. Oh bukan. Bima yurdihi, dengan apa yang Allah ridhoi, dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, dengan adab Islam, kan? Jadi dunia jadi makmur, masyarakat jadi enak, nyaman, ya, dengan akhlak, dengan adab, dengan syariat, dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang baik, bukan dengan maksiat, bukan dengan kekufuran. Makanya kufur-kufur sedikit nggak masuk di sini. Mau kufur-kufur sedikit, apalagi kufur-kufur banyak. Baik, kita itu ilmu manfaat, berarti di situ ada ilmu tauhid, iya, ilmu fikih, syariat, tafsir, hadis, ya. Ilmu apa saja, ilmu pertanian, ilmu bangunan, ilmu tata kota, ada semua yang berguna. Ya, berguna dalam mewujudkan cita-cita keberadaan kita di bumi, tujuan kita di bumi, yaitu pertama tujuannya menghamba kepada Allah, beribadah pada Allah secara tauhid. Kedua, memakmurkan bumi, memberi kemanfaatan bagi orang lain, bagi masyarakat, bagi alam lingkungan dengan apa yang Allah ridho. Wa yusiluna, dan mengantarkan kita ilal jannah, ke surga. Nah, itulah ilmu yang wajib kita pelajari. Baik, kita ulangi lagi dan ditirukan sambil dicocokkan dengan tulisannya yang ini. Al ilmu nafi'u, oke, sampai ditirukan. Al ilmu nafi'u wal ilmu alladhi yanfa'una fi tahqiqi ghayati wujudina fi hadhil ardi wa hiya tahqiqul ubudiyyati lillahi wahdah wa imaratul ardi bima yurdihi wa yusiluna ilal jannah. Nah, itu ilmu manfaat. Jadi mencakup ilmu agama, ilmu dunia, tapi yang manfaat, yang sesuai dengan ilmu agama, tidak bertentangan dengan ilmu agama. Itulah ilmu manfaat. Ya, tentu dengan hierarki, ilmu tertinggi adalah ilmu syar'i seperti yang sudah diterangkan sama Al-Hafidz Ibnu Rajab maupun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahumallah. Bon, sampai di sini sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Kalau ada yang kurang, tenan apa ditanyakan? Atau nanti siapa yang nulisnya sudah lengkap wonten nggih? Lengkap? Yang tadi itu loh, yang pengertian yang terakhir, yang ketiga tadi. Baik, diulangi lagi nggih. Manjane luar biasa nih kuliah Ustaz. Iya. Iki dokter iki rek. Nggih dibutuh kopi nggih.
Enggak sempat. Nggih, biasanya menggunakan layar, nggih. Nggih. Nggih, menawa apa? Yang penting bahasa Indonesianya tidak luput, ya. Yang penting bahasa Indonesianya tidak luput. Ya kalau soal yang Arabnya kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih sak kuwate lek gak kuat nyuwun nggih gak usah nyuwun nggih. Dicangking mawon. Maklum. Yang penting jenengan semangat dan ada kemanfaatannya. Tidak seluruh bisa mewadahi semuanya, enggak apa-apa. Baik. Alhamdulillah. Makanya fardu kifayah ibu-ibu. Lah kalau fardu ain dosa kabeh panjenengan ya. Fardu wis cukup wis ustaz sing lengkap aku titik-titik enggak apa-apa. Yang penting ngaji terus. Baik. Ibu sekalian, kita lanjut. Jadi siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa mempelajari dan memahami ilmu manfaat ini, yang tentu saja dimulai yang tertinggi ilmu syar'i, ilmu syar'i itu ilmu agama Islam, ya, yang diambil dari Quran Sunnah gitu. Maka dia telah mendapatkan sebab bertambahnya iman dalam jumlah besar, karena ilmu ini betul-betul mensuplai keimanan. Ilmu yang manfaat, tapi kalau ilmu yang kufur dikit tadi itu malah merusak iman katanya. Jadi ilmu syar'i, ilmu manfaat ini itu akan menambah iman dalam jumlah besar. Contohnya mana? Ayat-ayat, ditulis saja nama surat dan ayatnya. Contoh bahwa ilmu ini bisa menambah iman. Dan memang orang mukmin itu wajib berilmu. Satu, surat Ali Imran ayat 18. Bahwa ilmu ini menyebabkan iman, menambah iman. Ali Imran 18. Nama surat dan ayat. Nomor 2 An-Nisa 162. Ya tidak semua saya baca, tidak semua ayatnya saya baca. Yang penting tahu rujukan surat apa. An-Nisa 162. Lajeng Al-Isra 107 sampai 109. 107 sampai 109. Maklum lah Bu, maklum. Pokoknya atuk ganjaran, sing lancar, sing ketatil, pokoknya itu ganjaran, atuk barokah ilmu. Amin. Lah niki di fotokopi mangke gak iso maca Ustaz, arepe gundul kabeh ngono, repot. Lah nggih niki gundul gak gondrong. Nggih. Ya pun. Yang penting ngerti, alhamdulillah, ampun kula terjemah wis, masya Allah. Wonten ada solusinya nanti. Saya pernah menerjemah buku ibu-ibu, judulnya awal. Ini kayaknya dirubah judulnya, ada cetakan terbaru. Kalau cetakan awal itu dahsyatnya energi iman. Dahsyatnya energi iman. Lalu buku ini luar biasa, bagus bukan main. Lalu kalau nggak salah dicetak ulang dengan judul entah rahasia iman atau apa. Nah itu saya harapkan ibu-ibu wajib beli buku itu. Nggih, nanti bisa kita usahakan ke teman-teman ke percetakan. Saya penerjemahnya dulu.
Kitab itu sangat bagus untuk dibaca bahasa Indonesia ampun terjemahan. Tenang mawon. Bisa lewat saya, bisa nanti berapa orang coba saya pesankan ke teman-teman. Itu cetakannya di Surabaya. Bagus. Ya sangat bagus, cocok untuk ibu-ibu, cocok artinya kenapa nggih? Ya sangat bersentuhan lah, nyaman, lengkap dan juga banyak kisah di dalamnya. Tentang iman, pokoknya tentang iman. Nggih, monggo mawon nanti disampaikan berapa jumlah bukunya, nanti kita bawakan insyaallah taala. Baik, kita lanjut. Masih tentang dasar-dasar dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa ilmu syar'i ini ternyata menjadi faktor terbesar untuk bisa menumbuh kembangkan iman. Setelah Al-Isra ayat pinten wau 107 sampai 109, surat Al-Hajj ayat 54. Al-Hajj ayat 54. Lajeng surat Saba ayat 6. Nah, kula badhe maos 2 ayat pendek ki mawon. Yaitu 2 surat terakhir, surat Fatir ayat 28. Fatir bukan al. Fatir ayat 28 dan Al-Mujadilah ayat 11. Ya, Al-Mujadilah ayat 11. Kalau surat Fatir ayat 28 itu innama yakhshallaha min ibadihi. Ulangi. Ayat ini terkenal biasanya, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Paling lek sama ngiling-ngiling tahu krungu lah pokoknya ya. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Kan pendek nih. Innama sak temene yakhshallaha gawe wedi nang Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah sapa al ulama'u para ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Para ulama itulah yang bisa bertakwa kepada Allah. Nah, ulama yang dimaksud di situ orang yang punya ilmu yang membuatnya takut. Bisa ilmu fisika, belajar fisika karena ternyata mengungkap rahasia kekuasaan Allah, akhirnya dia sangat beriman pada Allah, takut kepada Allah. Ya ulama. Bukan hanya ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Orang muslim ahli kimia, ahli biologi, geologi, oceanologi, ahli apa saja tentang ilmu alam, kemudian mengenal rahasianya, kenal Allah. Banyak ilmuwan kafir itu masuk Islam setelah penelitian. Nah, itu kan ulama. Ulama itulah yang takut kepada Allah. Ulama dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang bermanfaat membuat seseorang takut kepada Al-Khaliq. Kepada Allah yang Maha Mencipta. Innama yakhshallaha min ibadillah. Berarti semakin bertambah ilmu yang manfaat ya semakin bertakwa. Termasuk kita semakin ngaji, terus ngaji yang benar gitu, ya semakin bertakwa. Kemudian surat Al-Mujadilah ayat 11
niki lebih terkenal malih biasanya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dari kalian dan orang yang berilmu, yang diberi ilmu oleh Allah, mengangkat beberapa tingkatan di atas, ya, darajat, beberapa tingkatan yang tinggi. Jadi orang beriman dan berilmu itu yang diangkat derajatnya tinggi. Kalau disebut derajat itu undak-undakan ke atas, itu darajat, undakan ke atas, naik tangga. Darajah itu tangga, darajat naik tangga, undak-undakan ke atas. Semakin tinggi semakin mulia. Tapi kalau undak-undakan ke bawah, ya, tambah ke bawah tambah bunyi, nah, itu darokat, bukan darajat, darokat. Masuk neraka niku darokat, tambah jero tambah loro kabeh, ngoten nggih. Tapi lek swarga darajat. Jadi orang yang beriman dan berilmu itu yang diangkat derajatnya. Ya, karena itulah ilmu adalah faktor terbesar, ilmu yang manfaat, faktor terbesar untuk menjaga dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Itu ayatnya. Kalau hadisnya, Ustadz, mana? Kalau hadisnya juga hadis sangat terkenal. Biasanya kalau saya sebut sangat terkenal tuh di kalangan santri, ngoten nggih. Ustaz kok gak kenal, ya durung tahu nyantri antene, nggih. Kan gak tahu nyantri, ya maklum. Biasanya ini terkenal di kalangan santri soalnya ini adalah dalil wajib. Mulai pertama mondok ini yang mereka hafalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah menjadikannya faqih, mendalami dalam agama. Jadi siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, dia dijadikan orang yang faham agama, faham secara mendalam. Jadi secara mendalam ya namanya faqih. Orang yang belajar mendalami agama namanya tafakuh. Perbuatannya tafakuh, prosesnya tafakuh supaya menjadi faqih. Jadi belajar agama tidak boleh setengah-setengah, nggak boleh dangkal-dangkal, harus mendalam supaya baik. Kalau tidak mendalam tidak baik. Lah Ustadz, semakin mendalam nanti jadi teroris. Itulah ilmu sesat. Itulah sesat yang begitu itu. Sehingga terus jadi kita nggak perlu belajar dalam-dalam, ya podo ae. Yang melarang belajar dalam-dalam itu ya salah, karena yang memerintah untuk dalam itu Allah. Ya, liyatafaqahu fiddin, itu perintah Allah agar kita memperdalam agama yang benar, ngikuti Rasulullah, ngikuti pemahaman ulama Ahlussunnah salafus saleh. Tidak seperti orang liberal. Orang liberal itu nggak suka belajar agama dalam-dalam. Ya dangkal-dangkal sajalah, ngapain sih dalam-dalam? Semua agama sama, itu tambah bahaya lagi. Itu ilmu tidak manfaat, itu ilmu merusak. Ya, termasuk begitu yang mengatakan kafir-kafir banyak nggak apa-apa. Kayak itu kan, ketika semua agama sama deh, mau nyembah Allah, nyembah berhala, pokoknya manusia. Ada orang itu Bapak Ibu,
Bukan mengagungkan Allah, mengagungkan manusia. Manusia itulah harus diagungkan. Mau nyembah Allah, nyembah berhala tidak masalah. Manusia tetap mulia. Manusia, kemanusiaan, kemanusiaan. Ada yang begitu, ada yang nyembah manusia atau mengagungkan manusia atau mengagungkan dirinya sendiri, bukan mengagungkan Allah. Maka juga hati-hati. Kemanusiaan itu istilah bisa maknanya baik, bisa maknanya tidak baik. Ya, tergantung apa maksudnya. Baik. Ya. Ada yang ditanyakan karena habis ini kita selesai jam 11 kita selesai. Nggak terasa bisa jam setengah ya. Oh berarti manfaat kata ini ya, alhamdulillah. Gak kerasa belas sama nih. Monggo, ada yang ditanyakan masalah ini boleh, masalah di luar yang penting nyambung dengan ilmu. Setelah ini kalau ada saya akan menerangkan tentang lanjutannya ilmu ya. Bentar, sambil saya berpikir untuk pertanyaannya. Yaitu maksud belajar ilmu itu apa? Itu yang akan saya terangkan di bagian akhir. Kita belajar maksudnya itu kongkon lapo kanggo apa, untuk apa? Nah, itu yang akan saya tambahkan. Ada yang bertanya sekarang? Mboten. Nggih, monggo Ibu. Tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz mengenai sahabat. Nggih. Kriterianya yaitu seseorang yang hidup pada zaman Nabi dan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan beriman dan bertemu Rasulullah. Nggih, nggih. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau masuk kriteria seperti itu, tapi tidak bertemu beliau. Jadi beliau beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Nabi, kemudian sampai meninggal tetap beriman, tapi tidak bertemu beliau. Apakah tetap termasuk namanya sahabat? Itu namanya tabi'in. Ada misalkan Uwais Al-Qarni dari Yaman. Uwais Al-Qarni itu hidup sezaman dengan Nabi, beriman, tapi tidak bisa sempat ketemu dengan Nabi karena tertahan oleh ibunya yang tua. Dia birrul walidain. Karena birrul walidain akhirnya nggak ketemu Nabi. Begitu ke Madinah, Nabi sudah wafat. Ketemu sahabatnya ya Abu Bakar, Umar. Tapi Nabi pernah berpesan. Nabi nggak pernah ketemu, tapi Nabi menyebut namanya. Umar, kalau nanti siapa saja di antara kalian kalau ketemu Uwais Al-Qarni, kalau bisa meminta agar dia memintakan ampun kepada Allah, maka silakan. Karena itu termasuk wali Allah, seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Begitu datang ada rombongan dari waktu haji, rombongan dari Yaman. Sayyidina Umar itu terus mencari mana Uwais Al-Qarni. Ada Uwais Al-Qarni, dan dia memang selalu menyembunyikan diri. Orang ahli ibadah, bertauhid, tidak ingin kesohor. Akhirnya ditunjukkan terus ketemu. Kamu Uwais Al-Qarni yang disebut oleh Nabi SAW dan seterusnya. Akhirnya dia minta tolong doakan kepada Allah ya, untuk saya dan seterusnya. Nah itu seorang tabi'in. Nah, itu kisahnya luar biasa Bapak Ibu, sebagai fadilah birrul walidain ya. Dia tertahan sampai berkorban untuk tidak berjumpa Nabi hanya karena birrul walidain, sangat berbakti kepada ibunya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, namanya sahabat. Masuk ke dalam kelompok tabi'in, bukan kelompok sahabat, kelompok tabi'in. Nah. Baik, demikian. Sekarang supaya waktunya masih ada dikit, apa maksud dan tujuan kita berilmu, ngaji. Maksudnya itu untuk diamalkan. Kita ngaji untuk diamalkan. Kenapa kok untuk diamalkan?
Satu, alasannya ada 3. Kenapa kok untuk diamalkan? Satu, karena syariat memerintahkan kita beribadah dengan ilmu itu. Dan beribadah kepada Allah itulah tujuan Nabi diutus. Tujuan dan maksud Nabi diutus itu ya agar menyeru orang untuk beribadah dengan ilmu. Jadi tujuannya untuk ibadah, untuk diamalkan untuk ibadah. Jadi pertama karena syariat memerintah untuk beribadah. Dan itu maksud diutusnya Nabi. Kedua, kenapa kok untuk diamalkan? Karena sudah banyak dalil yang menerangkan bahwa spiritnya ilmu, semangatnya ilmu itu ya amal. Jadi memang ilmu itu sendiri sudah membawa spirit. Spiritnya itu adalah untuk diaplikasikan, untuk dipraktekkan. Ruhnya ilmu itu amal. Jika tidak, maka ilmu itu mati. Namanya ilmunya tidak punya roh. Ya mati. Percuma, tidak ada gunanya. Ya ilmu kayak sampean untuk mengisi waktu iseng-iseng baca koran, kan bukan untuk diamalkan, hanya ya sekedar daripada nganggur gitu aja. Itu mati, tidak ada ruhnya. Tapi kalau ilmu ini yang kita pelajari, ilmu manfaat itu harus diamalkan karena ilmunya sendiri punya ruh. Ruhnya adalah amal. Kalau tidak diamalkan ya ilmunya mati, tidak berguna. Baik. Yang ketiga, kenapa harus diamalkan? Karena sudah banyak dalil yang mengancam dengan ancaman keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ada banyak dalil menerangkan ada ancaman keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ada ancaman keras bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Nanti akan ditanya oleh Allah, kamu apakan ilmumu? Kamu belajar, kamu ilmu, kamu punya ilmu, kamu tahu, kamu apakan ilmumu? Itu akan ditanya. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak pertanyaannya. Nah kalau tidak diamalkan semua ya semakin ya naudzubillah ya semakin remuk, bukan itu ya, karena akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ilmu-ilmu tadi itu kenapa bisa menjadi faktor terbesar menambah iman ya, karena memang ilmu yang untuk diimani dan diamalkan, untuk diikuti. Baik, sampai kalau di dalam mazhab Syafi'i itu ada nadhoman oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Az-Zubad, sampai dikatakan fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Oh, berat risikonya. Ya, karena itulah ilmu menambah iman. Karena memang ilmu itu harus diimani, diikuti, diamalkan, bukan sekedar pengetahuan. Baik, Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, itu inti pengajian kita pada sesi kedua ini, menambah iman dengan ilmu. Nanti akan kita pelajari di berikutnya, masih lanjutannya tapi dengan judul
dengan judul. Jadi ilmu itu kan banyak cabangnya. Jadi banyak pencabangannya. Ilmu itu apa saja dan bagaimana saja untuk meningkatkan iman. Nanti judulnya meningkatkan iman dengan membaca dan merenungkan Al-Quran. Karena Quran kan sumber ilmu gitu. Nah, jadi membaca Quran dan mentadaburi Quran itu menambah iman. Itu nanti judul pertemuan akan datang insyaallah taala. Ngoten nggih, cekap Ibu nggih. Sabtu kalau nggak salah, Sabtu lusa maghrib pengajian umum di sini tentang akidah. Saya ngaji akidah rutin. Nah monggo kalau yang dekat-dekat sini yang memungkinkan untuk bisa hadir ya bisa ikut. Nah itu kalau itu ada slide-nya pakai layar. Baik demikian Ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa Al-Um TV, kita bersyukur kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.